Hai semua, kembali lagi dalam acara Ajin Makan. Hari ini saya berada di area Bekasi Barat, tepatnya di area Bintara. Hari ini saya akan mengajak makan salah satu penarik becak, tetapi dia bukan sembarangan penarik becak. Dalam kesehariannya, selain menarik becak, dia membersihkan selokan-selokan. Mari ikutin keseruannya. Let's go! Dengan Kang Denny ya? Ya, Kang Denny. Maaf, maskernya dipakai dulu, Kang. Nah. Ini saya dengan Acin, Kang. Maaf, bisa dipakai, Kang, biar suaranya lebih cakep. Jepit aja, Kang. Sip. Iya, oke. Coba tes. Tes aman, Kang, ya? Aman, ya. Ini kan saya tertarik dengan Kang Denny. Oh, ya. Kang Denny sehari-harinya profesinya apa ya, Kang? Ini. Bisa jelasin sama teman-teman. Saya seorang penarik becak. Ini penarik becak. Udah berapa lama, Kang? Udah 11 tahun ya. 11 tahun. 11 tahun. Dari anak saya masih SMP yang gede. Nah, ya sekarang udah gede. udah dewasa, udah mau lulus kuliah. Emang kalau boleh tahu, emang asli mana, Kang Denny? Saya asli Bogor. Bogor. Ya. Kok bisa sampai ke Bekasi ini gimana? Ya, tadinya kan saya itu kerja di Astra ya. Terus di Olimpik. Kena pengurangan di 2010. Ya merantau lah saya ke Bekasi. Niatnya tadinya pengen nyari kerjaan. Tapi ya keenakan narik becak. Ya terus aja jadinya. Terusan sampai sekarang. Sampai sekarang. Becaknya. Iya, karena kerja juga dengan gaji UMR, dengan kondisi anak saya 3 waktu itu ya, sama bayar kontrakan itu nggak menutupi. Kalau narik becak ya alhamdulillah sih ada aja ya. Ada aja jalannya, asal kita sabar dan ikhtiar. Yang saya tertariknya nih, Kang, ini kan beca nih. Ini beca sehari-hari, berarti lagi pandemi gini kan pasti sepi, Kang ya? Iya, habis semua ya. Habis, orang boro-boro yang naik beca, mau keluar rumah aja udah takut. Ya jujur sih, saya juga takut sama COVID ya. Tapi saya lebih takut melihat anak istri saya nggak makan di rumah. Lebih takut nggak makan gitu ya? Iya. Saya tertarik sama ini tuh, Kang. Sama Ini kok ada motor bak. Oh gitu, ini Kang. ya. Itu apa, Kang? Ini bentuk apresiasi ya dari kemarin. Ini baru 2 hari yang lalu nih, hari Jumat. Dari Jumat. Ya, ini dari tim kebaikan umat. Oh, Kota Bandung. Teman-teman kalau mau bisa lihat tuh, itu kendaraan operasional kebaikan Marquesot. Marquesot itu apa, Kang Denny sih? Marquesot itu artinya mari kita ngesot. Kenapa bisa disebut kok mari kita ngesot ini, Kang? Karena gini, ini berdasarkan pengalaman pribadi semua masing-masing ya, tim Marquesot. Iya. Jadi kita masuk ke gorong-gorong, ngambilin sampah, segala macam jenis kotoran sampai segala macam lah, ngebentuk di situ tuh, di dalam gorong-gorong itu. Berarti ada timnya, bukan Kang Denny, bukan sendiri? Ada timnya, ada 4 orang. 4 orang, dan yang 3 ini sekarang lagi aktivitas. Yang 1 tukang beca juga, yang 1 pemulung, dan yang 1 tukang kopi. Tukang kopi? Iya. Berarti di latar belakangnya berbeda? Berbeda, latar belakangnya berbeda. Kok bisa satu visi? Karena ini tadi, pandemi. Jadi kita diketemukan. Kan berhubung lagi pandemi, jadi semua kehilangan mata pencarian. Saya beca juga kadang sering dari pagi sampai sore nggak dapat duit sama sekali, nggak dapat sama sekali. Terus kalau nggak dapat duit itu makan gimana, Kang Denny kalau bisa? Ya itulah muter otak ya, sampai ya Allah gimana ya, kita udah ya berdoalah sama kuasa, pasti dikasih rezeki. Mungkin nggak hari ini, mungkin besok, mungkin besoknya lagi. Yang penting kita berusaha maksimal mungkin ya. Disitulah kesabaran kita mungkin lagi diuji ya. Yang penting kita jangan sampai gelap mata, itu aja. Yang saya tertarik ini, Kang Denny, selain jadi tukang tarik becak, Kang, ya, saya dengar tukang bersih selokan juga, Kang, ya? Iya, khususnya gorong-gorong. Gorong-gorong gitu. Ya. Itu kenapa bisa ceritanya, Kang? Jadi beralih ke situ. Biasanya kalau progres ini programnya 1 RT. Nah, 1 RT ini, terus di sini kan kebanyakan lansia. Kita nggak bisa neken harga ya, karena kan di lansia itu hanya tanggal-tanggal tertentu mereka punya uang. Terus yang kedua, ini pandemi. Jadi orang kesulitan di mana-mana. Jadi saya memaklumi akan hal itu ya. Jadi pandemi ini sebenarnya memaksa kita untuk perubahan ya. Jadi semua tuh harus berubah. Sebenarnya ada sih ya tim lain gitu ya yang membersihkan got, tapi kita berpikir kita harus yang lebih ekstrim, dalam artian harus sampai ke akar permasalahannya. Nah, akar permasalahannya itu adanya di dalam gorong-gorong. Karena banjir, kan? Ya, banjir, sampah, dari sampah itu ya dari tusuk sate,
kondom bekas kita Masih nemuin. ketemu. Kondom bekas, Paling banyak sampah apa Kang kalau boleh tahu di dalam tusuk gorong-gorong? sate. Tusuk sate. Iya, itu kalau kena kaki Itu bisa sakit banget Kang. tetanus ya. Belum keberadaan hewan liar kayak kelabang, tikus, bahkan ular. Ular gitu. Ya, sering saya nemuin hal itu. Resikonya banyak. Banyak juga ya. Kalau dibilang nggak sebanding tuh nggak sebanding sama bayaran yang kita terima. Tapi ya udahlah, kita ibadah Udah. dan kita Anggap amal gitu. anggap amal sosial, dan seperti tadi anak istri saya bisa makan di rumah. Itu aja. Dan Terlepas itu Kang, maksudnya kan saya lihat di jalan ya. Iya. Dari ini. Ini rumah Kang Denny, maksudnya bukan, gede banget Kang. Gimana? bukan. Ini saya ngurusin rumah. Ini rumah kosong. Oh ini rumah kosong. Ya. Nah, rumah kosong ini saya dipercaya buat ngurusin rumah ini, beberes, bebersih. Terus ya, emang saya di sini juga nggak digaji ya. Tapi saya senang itu saya bisa menolong orang. Dalam istilah Kang Denny cuma ngurusin, ada yang tinggal atau gimana Kang? Yang tinggal ya kayak teman-teman saya yang duafa ya, kayak ada yang tukang kembang. Ya bisa tidur di sini gitu. Jadi yang penting dirawat terus. Secara nggak langsung Kang Denny berarti menampung mereka buat tempat tinggal, Ya. dong, tempat mereka berteduh gitu. Ya, tapi dirawat. Jadi rumah itu ada hawa orang, nggak dingin. Kalau rumah udah nggak ada hawa orang, dingin, kosong melompong ya Cepat rusak. cepat apa rusak. Terus kalau ada saudara datang ke sini kan bisa nginep di sini. Karena kan saya ngontrak kecil, cuman ukuran satu kamar. gitu. Oh bukan tinggal di sini Cuma- Kang Denny, ada bukan. kontrakan lagi. Ada, saya ngontrak sendiri itu. Tadinya sama istri. Heeh. Nah, pas kemarin istri ngelahirin, prematur, anak saya meninggal, belum kesini lagi, masih trauma. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lagi pandemi. Lagi pandemi. Iya, Oh, jadi Kang nggak Denny, berani. boleh nggak tahu kita pergi lihat tempat gorong-gorong yang Kang Denny bersihin? Boleh, Biar teman-teman kan bisa tahu maksudnya ini loh si kerja Kang Denny gitu. Iya, iya. Bisa? Kita Bisa. jalan Kang. oke. Oke, let's go Kang. Ke tempat yang kemarin ya. Ya, yang kemarin yang Kang Denny yang bersihin ya? Ya. Boleh Kang. Kalau ini yang apa Kang? Ini udah dibersihin apa belum Kang ya? Kalau boleh tahu. Ini belum, karena permasalahan di Kota Bekasi ini karena sistem drainasenya itu yang buruk. Nah, jadi ukuran got sama bangunan itu nggak sesuai. Gotnya kecil kan, Kecil gini ya? terus kurang dalam. Nah, iya ini kan menggenang airnya. menggenang nggak ngalir kan Nggak ya? ngalir, karena nggak ngalir ini. Tuh baru hujan sebentar pasti naik. Ini pekerjaan Kang Denny juga berarti? Iya, sebenarnya. Cuman ini belum Dibersihin. dibersihin. Ini kalau dibersihin biasanya ini treatmentnya berapa lama sekali Kang kalau boleh tahu Kang? Kalau ini kan program 1 RT biasanya. Kita pengerjaan bisa 1 minggu lebih, bisa 10 hari. 10 hari ntar kita balik lagi ngerjain lagi gitu ya? Iya. Kalau kayak gini ini sampai kayak gini jalan masuk Kang gitu gimana? Iya, masuk. Ini dibuka nanti bak kontrol. Oh, ini dibuka? Ini kita buka, dibukain semua. Kalau yang nggak ada bak kontrolnya ya mau nggak mau kita masuk. Di ini Tapi kalau misalkan kita nggak masuk, kita pakai media pasir. diapain itu? Pasir dimasukin ke karung goni, Heeh. pakai tambang ditarik. Ini kita ukur garasinya misalkan ada 10 meter. 10 meter gini. Kita beli tambang 25 meter. 13 buat ke depan, 12 buat ke belakang. Jadi di Pertama pakai bambu dulu, ininya, tambangnya diikat, disedorin. Nah, bambunya panjang kan? Iya. Nah, tarik, bret. Pasti waktu pertama narik dia mandek di sini karena kotoran di sini. Di sininya ntar baru dibenerin. Berhenti kan? Kita tarik lagi di belakang. Makanya depan belakang Depan belakang ditarik ditarik. Oh jadi ntar dia bisa ke bawah. kalau ke bawah los sendiri Ya, jadinya. sama pasir. Karena kan pasir nyerap air. Kalau pakai batu enggak, yang ada ntar nyangkut. Kita sambil jalan. Berarti ini sambil ini Kang Denny punya Ya, gawe project. semua ini. Iya. Ini kemarin kita kerja bakti. Kerja bakti ini ya. Iya, LW. Berarti sekali ngerja berarti 4 orang dari 4 tim orang. Markesot itu ya. Iya, di Markesor. Kalau secara ini emang dibayar nggak sih Kang maksudnya? Dibayar. Terus kita lihat kemampuan warga. Jadi nggak bisa kita Nggak neken matokin harga? Enggak. Jadi ya lihat kemampuan warga dulu, kita buangnya berapa, nah baru. Nah ini contohnya, Oh ini. nih. Nah ini, Ini yang Iya. Nih permasalahannya. Contohnya gimana Bang? Kalau Ya. ini itu mampet ya? Kalau teman-teman masih bisa Tuh lihat. lihat, Itu mampet. Ini berarti belum dibersihin ya Kang? ya? belum. Ini Kalau itu karung-karungnya berarti kemarin kita baru nyari tahu dasarnya itu segimana dalamnya. Oh, ini dalam berapa? ini dalam semeter saya tenggelam. ini tenggelam tapi Ya. bisa kelihatan berarti banyak Udah banget. penuh, karena ini udah penuh. Ini Belum ada. lumpur semua berarti Kang? Lumpur terus itu sampah kan. Oh, teman-teman lihat. Iya. Oh. Ini kerjaan kita harus masuk ke dalam. Masuk ke dalam ini bersihin Iya. ini semua. Cangkul pakai apa? Center.
Nah, sebelum kita nyebur, kita ritual dulu sebelum mulai. Ritual itu artinya badan kita dibalurin oli sama minyak tanah. Itu buat apa, Kang? Biar nggak gatal-gatal sama nggak kena kutu air. Oli biasa, oli bekas. Oli itu bekas. Dilumurin semua Lumurin gitu. sama campur minyak tanah, dioplos. Oh, dibeli semua. Kok bisa tahu treatment kayak gitu, tahu dari mana emang? Ya dari teman saya. Teman saya. Jadi kita nggak gatal. Iya kan mulus-mulus aja kan. Iya, boleh. Iya nggak? Tapi pernah ngalamin Sering, sakit, iya, penyakit dulu kulit waktu gitu. dulu. Awal-awal. Dulu waktu belum pakai oli sama itu sering Penyakit kulit. panu, Gatal. urap, kutu air pada berdarah-darah, Iya, apalagi kata Kang Dini banyak yang bekas tusuk-tusuk sate ya. sate. Itu Ya kayak pada- begini permasalahannya. Ini yang belum di Kang Dini yang kerjain. Kalau yang Kang Dini udah kerjain, ada nggak contohnya, Kang? Ada, ayo kita jalan. Kita jalan. Oke, let's go. Kita jalan. Ini yang ini. Ya, kemarin kita gali. Oh, ini udah digali. Udah. Berarti belum bentuk lumpur-lumpur. Tadi lumpur-lumpurnya diapain? Nanti dibuang ke TPU, pembuangan akhir pakai mobil. Kang? Pakai mobil ini. Ya, kita harus itu kita yang bayar nanti semuanya. Lah, kok bisa Kang Dini yang bayar nih? Iya. Itu Kenapa? udah karung dari pengadaan karung. Jadi proyek itu makanya satu RT dikumpulin, nanti dana terkumpul berapa? Kita kan satu RT 50 kakak, 100.000 satu orang. Berarti 5 juta kan? Iya. Kita pengadaan karung sampai 500. Satu karung aja itu harganya bisa 1.500 dikali 500. Berapa? Oh. Terus sama buang ini nanti pakai Buang mobil. Pakai mobil. 1 rit 150 sama bayar pembuangan. Kadang sampai 10 rit, kadang sampai 20 rit tergantung Itu banyaknya dari ya. warga yang Dari patungan. uang yang tadi. uang tadi 5 warga, juta tadi. warga patungan kan Iya, berarti? 5 juta tadi. Nah, setelah itu sisanya baru kita bagi 4. Oh, sisanya baru dibagi sama tim Marquesot Iya. gitu. Ini kita pergi lihat yang Kang Dini yang udah dari ini. dalam nih sampahnya. Oh, ini sampahnya banyak banget kan. Nah, kalau yang ini yang udah dibersihin kan? Ini udah beres pekerjaan ini. Oh, mungkin teman-teman ini kan airnya ngalir nih. Ngalir deras kan? Deres, yang tadi mampet kan. Iya. Terus sampah-sampahnya udah ini kan Iya. ya. Oh, ini bersihin. Karena kan gampang sih sebenarnya, air itu kan pasti ya dia jari yang rendah gitu datarannya. Dia kan. ngalir terus kan. Nggak mungkin kita bisa ngelawan air, Mm-mm. ya kan? Apalagi ngelawan orang tua, susah. Dan satu Bener. lagi ngelawan Tuhan. Iya, itu jangan. Udah beda. Ngomong-ngomong Kang, ini kan acaranya Acing ngajak makan Kang. Ah, Habis ini mau nggak Kang ini? Saya ajak makan. bos ya, senang hati. Ini kita ajak makan ya. Ayo kita jalan dulu Kang. Kita Siap. Let's cari go. makan Kang. Pak Cin, Ya, ini gimana? kebenaran udah tim saya nih satu, tim Marquesot. Oh, ini tim Marquesot dengan Iya. Pak siapa Pak? Misran, Pak Misran, Pak Acin. Misran, ya. Ini baru pulang nih dari Oh. aktivitas. dari rongsokan Pak. Oh, Rongsokan. Iya. Oh, jadi oh ini pas kita campur, Pas. kita ajak dia makan juga sekalian Oke, Pak. siap. Oke Pak, mari Sip. Pak. Di atas, Mari, Pak. Mas. Di atas. Kang Dini silakan pesan makanan yang Kang Dini mau sama Pak Misran. Asal jangan makan temen ya. Oke, Kenapa Mas? Saya udang. Udang ya. Udang sama ikan tawar tuh. ikan tawar. Saya banyak sih orang kampung ini. Apa teh? Cah kangkung ini ya. Ya kangkung ya. Cah kangkung. Sama ayam bakar aja deh. Ayam bakar, boleh. Ya. Ini acara cinjak makan. Makanan udah ada. Mari kita Oke. makan. Makan nggak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Atur Alhamdulillah. Karena saya di sini agak lama ya, dari tahun 2000. Ini dulunya sawah ini dari sini. Dari ini sama. Sawah. Makanya saya sering lewat. Sekarang jadi resto kayak gini. Masuk Kebetulan dah. ada Om ngajak kami makan. Alhamdulillah. Yang saya cuma nanya kelantang-kelantung di jalan liatin ini orang mobil pada masuk, orang-orang mewah, ya kan, orang-orang gedong. Ini kita cobain. Sekarang kali ini. masuk ya. Sekarang Sama. orang got masuk. Hari ini harus makan. Ya, orang got masuk kita nih Sekarang sekarang. kurang apa ntar kita pesan lagi. Oke. Kita coba ini masakan Iya. orang pakai mobil apa, Pak? Mobil Matic ya, Bang. Kita Beko. bisa pakai goes becak sama gerobak. Bang, yang tuh mau tanya, kita sambil makan ya, sambil ngobrol. Oke. Maksudnya, dari segi keluarga, pernah komplain nggak Kang ini masa jadi pembersih selokan gitu? Jangankan komplain. Orang tua saya nangis lihat saya di TV waktu viral di Metro TV itu. Ya Allah, nyari Kenapa uang itu? sampai Kok bisa? segitunya. Ya sedih lah, sedih ngelihat anaknya seperti itu gitu. Terus ya kita kasih pengarahan, kita kasih keterangan bahwa ya itulah
perjuangan seorang ayah yang mencoba survive di tengah pandemi COVID-19. Bukan COVID-19 yang ditakutin, tapi saya lebih takut melihat anak dan istri saya nggak makan. Bahkan sampai sekarang saya tuh masih inget nih, anak istri udah makan belum ya? Jadi saya makan enak nih sama Pak Acin nih. Wah, anak istri udah makan belum? Saya kepikiran tuh. Kali kita harus ajak dong anak istri makan dulu. Bungkusin. Ya, itu naluri ayah, seorang ayah itu mungkin seperti itu. Wajar lah. Wajar gitu ya. Ya, wajar. Kan kalau anak seneng, bapak juga ikut seneng. Tapi kalau bapak seneng-seneng, belum tentu anak seneng. Itu udah beda-beda konteks, Pak. Senangnya beda itu. Beda, iya kan. Ngomong-ngomong gimana makanannya? Pak, gimana Pak? Alhamdulillah enak ini. Bener-bener. Biasa pakai apa Kang? Sayur asem ya? Ya. Basecamp sama tahu. Ini bro, jamuan bener-bener terima kasih banyak nih Om. Kita diajak makan bareng sama Om nih. Tempatnya juga oke, aduh. Nyaman gitu. Nyaman. Santai gitu. Bisa nggak tidur teman saya nih. Membayangin mulu nih. Wah, diajak makan sama bos besar. Nanti ntar habis ini kita kapan-kapan kita makan lagi ntar. Makan lagi. Ya, mudah-mudahan. Asal jangan makan temen. Jangan kalau teman jangan. Jangan. Apalagi makan hati. Tapi kalau ini sendiri, maksud sama kerja itu dari pemerintah pernah nggak? Misalnya sampai kayak gini kan pasti udah di blow up media, Iya. kan? Iya. Pemerintah, sebelumnya pemerintah pernah memperhatikan. Nggak Ada sih ya, ada Pak Wakil, Pak Wali Wakil. Kota Bekasi. Wali Waktu Kota itu Bekasi. nemuin saya ya, Pak Tri Adianto. Dia kasih apresiasi ya. Ya anggap itu uang rokok lah. Iya. Iya. Saya dikasih uang 500.000, terus ya saya bagi 4 lah sama tim. Gak mungkin lah saya makan sendiri kan. Ya, karena semua kan kerja tim. Kerja Iya. tim, Iya. bukan kerja saya sendiri. Suka dukanya kita kan bersama-sama. Sama-sama. Betul. Makanya ini juga kurang 2, kalau ada mah ikut ya alhamdulillah. Yang duanya kan belum lagi kerja. Lagi Lagi kerja. Cuma ya itulah ya pemerintah namanya juga kesibukannya mungkin luar biasa kali ya, positive thinking aja kadang gitu. Tapi ya di satu sisi kita juga punya harapan juga. Harapannya apa? Harapan saya sih ya nggak muluk-muluk. Ah. Saya cuma pengen minta 2 hal doang, Apa itu? jaminan kesehatan Betul. buat saya dan keluarga, Betul. tim dan keluarga, Betul. dan kesejahteraan buat saya dan keluarga dan tim dan keluarga. Mudah-mudahan dengan ini kan pemerintah mungkin bisa dengar, Ya. kita bisa juga. Aspirasi ya, kalau saya kan gubernurnya Pak Ridwan Kamil ya mudah-mudahan saya tahu deh Kang Emil itu orang baik kok, mudah-mudahan Pernah ketemu? belum Belum pernah ketemu. belum Ya? Siapa tahu ntar ketemu ntar ini ntar. ya. Kang ini sama jadi pembersih got. Bisa dibilang suka dukanya apa sih? Kang? Dukanya dulu deh ya, Dukanya dulu boleh. dukanya ya kita tuh harus apa ya, hati-hati karena namanya juga dalam got ya, di samping ada beling, kacanako, tusuk sate itu selalu ada kondom, itu kondom bekas bukan 1-2 banyak, belum rebesan speed tank itu kena badan-badan, wah Gatal Om. gatel. Luar Gatel. biasa loh itu, Gatal bau. Gatal. baunya sama gatelnya itu ninggalin bekas dia. Itu sampai saya harus, yang bahannya itu sampai saya harus pisah ranjang sama istri. Jadi kalau istri mau kesini, jangan dulu kesini deh, karena saya habis nguras got. Emang efeknya ada bisa Bau. bisa Bau. berhari ya? Bau, Bau. 2 minggu baru hilang. 2 mingguan. Seriusan? Terus. 2 minggu. Karena apa? Kita kerja ya. Keringet nih. Heeh. Otomatis pori-pori kan kebuka. Heeh. Kita masuk ke got. Memang kita bener kayak kayak orang-orang TNI gitu kan, air itu kan kotor, kotor. Jadi masuk ke pori-pori di air got itu. Kalau kita udah mandi kita sikat tetap pengaruh. Itu baru sampai benar-benar 2 minggu baru 2 minggu hilang. baru Ya, hilang, baru ya. normal. Tapi mendingan bau got, bos, daripada bau perselingkuhan. Itu. Nah, ini berat ini omongannya. Itu ngancurin keluarga. Kalau bau got kan enggak nyukupin Iya. keluarga kan. Dukanya itu ya, dukanya. Kalau sukanya gimana? Kalau sukanya saya sih cuma satu. Saya itu, ini kalau saya pribadi ya. Kalau tim mungkin ada pandangan berbeda ya terserah. Kalau saya sih sukanya itu cuma satu. Saya itu senang kalau hasil kerjaan kita itu bisa dihargai sama orang. Jadi kita punya kenangan tersendiri tentang hasil pekerjaan itu. Dihargai dalam konteks berupa apa ini? Berupa ya macam-macam, berupa atau dari ucapan atau dari pemberian. Cukup ucapan sebenarnya udah. Udah alhamdulillah. Udah, ya, alhamdulillah. Udah senang alhamdulillah. Sampai ada polisi yang angkat topi. Kayak gitu kan udah wow, hal yang luar biasa gitu buat saya, udah melebihi dari uang gitu. Sampai ada
Wah Kang, saya angkat topi buat Kang Denny. Karena pekerjaan ini kan nggak semua orang mau. Mau dan mampu. Semua orang mampu. Mau Semua dan orang mampu. bisa. Sampai saya lihat tuh, aduh, sampai sekujur tubuh. Kalau pas di dalam selokan sampai tahan napas nggak Kang itu? Tahan Tahan napas. tahan napas. Kadang ya sampai Kan masuk tuh ke situ. mending kelabang tuh sampai ke sini nih ngederet jalan gitu sampai ke sini. Oh merem aja dia udah gitu. Wah, Waduh, Ya, saya udah. nggak bisa ngebayangin tuh. Aduh, posisi kayak gitu ya udah. ya itulah nyari nafkah buat keluarga tuh ya seperti itulah ya buat anak istri ya. Dan saya selalu nggak pernah cerita buat keluarga tentang kesedihan saya. Tim juga gitu saya ajarin jangan cerita ke keluarga. Biar Yang kita penting- kita aja yang tahu Kita aja gitu. yang tahu. kita yang penting keluarga dapat haknya, anak sekolah yang bener nih, apa urusan biaya segala macam bapak yang tanggung, nggak perlu harus cerita di balik sepasang sepatu itu ada hutang yang harus kita lunasi, ada yang digadaikan, nggak perlu tahu. Berarti kita secara nggak langsung ini pendapatan Kang Dini sama temen nih Ya. per bulannya kan nggak mesti nih. Nggak mesti, Apa ya. mencukupi gitu? Ya kita cukupin aja. Cukupin aja, kalau dibilang nggak cukup nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Ya Cukup- intinya cukupin kita aja. bersyukur aja deh. Bersyukur Kalau aja. sekarang mah bersyukur. Kita bersyukur. Ya kita kalau misalkan ngelihat korban bencana itu mungkin lebih parah. Iya. Yang kita ngeliatnya ke situ aja. Di bawah kita itu lebih banyak. Bersyukur dengan apa Kita yang ada bersyukur hari ya. ini. Iya, Oh, betul, kita mau makan nih kayak Pak Acin sekarang alhamdulillah, Alhamdulillah. ada nih ada Pak Acin dikasih makan, Ya. dikasih makan. Kan ini momen-momen. Oh saya bilang ini moment of truth ya. Oh, benar ini momen of truth Marquesot. Cuman saya yang dua nggak ada Iya. gitu loh. Tapi maaf, saya potong dulu. Iya, nggak apa-apa. Pernah satu hari ya Kang, Ya. kita ada kerjaan. Kebetulan waktu itu kita dapat apresiasi sembako. Kang Denny ngomong sama saya, Mas Kita Rom. mau sambil makan. Oke. Kang Denny ngomong sama saya, Mas Rom. Tadi saya Mbak Wanti katanya gini-gini. Gimana kalau kasih aja? Ya udah kita manggil yang dua. Mas Alim gini. Taruhnya gini. Ada apa? Ini ada kita memang susah. Kita memang kerja susah. Ah. Tapi di hari ini masih ada teman kita yang sama-sama orang merantau, hidupnya ngontrak, Lebih membutuhkan. anaknya sakit, suaminya memang waktu itu bisa ya Kang ya? Ya bisa. Bisa ya? Tetangga kontrakan Kang Denny, dia lagi sakit anaknya, dia butuh buat makan hari itu. Kebetulan kita ada sembako, Kang Denny ngomong sama saya, ngomong sama tim, gimana kita kasih aja sembako itu. Toh kita hari ini masih kerja, otomatis kita hari ini masih ada kasih makan. Tim sepakat, kita telepon orang. Alhamdulillah, makanya walaupun kita susah, berat, tapi di balik kita ini yang susah, masih ada mungkin segelintir orang di luar sana yang lebih susah. Lebih susah. Lebih Ya, susah. Dan saya itu bikin sederhananya kekurangan tidak membatasi diri kita untuk Berbagi. Itu sederhananya menurut saya. Tapi dengan kekurangan itu kita masa kita berbagi lebih itu kayaknya lebih. Kalau dari lebih kita berbagi kan pasti semua orang bisa. Iya kan kebahagiaan itu bukan dicari, diciptain. Kita ngasih sesuatu sama orang itu sumringah, senyum, senang, kita juga ikut senang. Itu Iya. kebahagiaan. Nah, itu ya. Itu kebahagiaan. Kalau menurut saya. sama lah sama Kang Denny kasih uang buat belanja, kita tim hanya ngasih sembako aja, itu bertujuan. Gimana Mas Rom? Ya udah, baru setuju nggak? Ya udah, kita telepon orangnya. Mbak bisa datang nggak ke base camp? Datang anak sama ibunya. Ini Mbak ada sedikit rezeki kemarin kita dari media Iya. buat masak. Oh ya, makasih Kang Denny, Mas Rom sama tim ya. Kang Denny ngeluarin uang buat belanja. Iya. Ya kita Uang pribadi. walaupun bukan itu hak kita, tapi kita masih ada yang lain. Ya udahlah, kita berbagi aja. Iya. Padahal kita juga sama Om, kita orang susah juga, tapi kita berpikir hari ini, Kita ada sedikit kita Iya. berbagi. Iya, mungkin sedangkan di sana sama-sama orang perantau nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa untuk hari ini, Iya. gitu. Itu pernah kejadian sekali. Kalau Kang Denny sendiri sama Mas Rum, ada pengalaman menarik apa nggak yang tidak terlupakan selama jadi pembersih selokan gitu? Banyak sebenarnya sih ya. Yang paling teringat-ingat sampai sekarang nih. Yang paling teringat itu ya, ini saya inget dia nih, Kenapa itu? masuk gorong-gorong nggak bisa keluar. Iya. Bener Om. Kekunci di dalam gorong-gorong dia. Jadi, Tolong. Jadi benar. Jadi kita kan kerja sistemnya hadap-hadapan ya. Oh, Saya di depan, Kang Denny di belakang. Ntar ketemu di tengah-tengah. Iya, ya. Ngobrol gitu. nih, kemana Ngobrol. aja, istri masih yang dulu. Jadi Kang Denny sama Pak Salim, saya sama Pak Burhan waktu itu, saya bisa masuk, dia bisa masuk,
begitu saya masuk treknya panjang Om. Ada kali bisa 15 meter, baru ada bak kontrol. Selokannya maksudnya. Iya, gorong-gorongnya. Gorong-gorong. Nggak ada bak kontrol. Nggak ada bak kontrol. Jadi pertama saya masuk, Bak kontrol maksudnya teman-teman biar tahu maksudnya nggak ada bak kontrol, nggak ada yang bisa dibuka berarti iya. benar-benar 15 meter gitu ya. saya teriak, woi tolongin. Nah Pak Burhan manggil, dia kan di bawah, pas Saya juga di bawah. Kebetulan. Ini suaranya Misan, orangnya mana ini? Ada suara kok nggak ada ininya ya. Ada. Jadi saya udah keburu ngap, saya jujur panik di dalam waktu itu. Udah panik saya. Kalau saya nggak teriak, saya nggak keluar bisa maaf ya mungkin pingsan saya. Iya kan Habisan di bawah kan oksigen. oksigen. Iya. Itu di Palu Cipta juga. Kebetulan Pak RT juga teriak, saya ngangkat. Pak RT kan udah tua, nggak mungkin kan akhirnya Pak Bung, udah paksain aja angkat. Kebetulan Pak Bung kuat. Habis itu saya bilang bangsat kamu yang mau nolong. Kayak gitu, Pak. Kadang kita kasar tuh ya sesama kita aja gitu loh. Iya, Nah, bercanda kan Udah biasa. Karena Udah biasa. ungkapan kita tuh stres ya sama ya ampun ini masalah tuh sebenarnya udah berapa puluh tahun sih ini lumpur nggak dikeruk Iya. gitu loh. Tapi ada yang ngerjain tapi kok yang nggak dikerjain. Inilah kita terbesit nih berhubung lagi pandemi nyari uang juga susah satunya kesempatan hanya ini ya. Ya udah kita ajar aja. Cuman kita bikin berbeda dalam artian kita harus totalitas tanpa batas. Kerja bener-bener kerja. Hasilnya kelihatan langsung. Gitu. Iya. Jadi warga juga puas dan kita mikir ke jangka panjang. Jangka panjangnya pasti warga itu ntar cerita dari mulut ke mulut. Wah, ini ada Kang Denny nih ya. Kerjanya gimana orang Apa bisa saudaranya menilai. di mana di planet Mars gitu. Oke. Ada Kang Denny nih dari Bekasi gitu. Buat ngebersihin gorong-gorong spesialis dia. Wah, boleh tuh. Nah, karena kita jangka panjang gitu loh. Jadi keberlanjutan gitu. Jadi ya balik lagi yang tadi, suka saya pekerjaan ini cuma satu, selebihnya itu duka semua. Sukanya itu yaitu saya seneng pekerjaan kita tuh hasil pekerjaan kita dihargai sama orang, respect orang sama kita itu satu kebanggaan dan kebahagiaan juga. Kang Denny mungkin kita udah di penghujungnya, mungkin Kang Denny ada nasihat buat masyarakat yang nonton, maksudnya kan bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana. Ya kalau pesan saya sih ya itulah antisipasi yang menjaga kebersihan lingkungan. Kadang-kadang gini nih orang bikin bak kontrol nih, kalau nggak ada kerjaan tukang nih, kadang nyuci air semen nih pakai air nih buang ke selokan. Nah itu lama-lama terjadi batu. Nah itu jadi kendala itu. Jadi Itu dia mesti ngeras nggak itu nggak boleh. nggak boleh. Akhirnya ntar kita yang susah payah dicongkel pakai linggis, pakai apa. Berarti intinya masyarakat lebih peduli akan lingkungan. Akan ya? lingkungan, terus dibikinin bak kontrol, jadi kita tuh ada jarak gitu loh. Misalkan nih gorong-gorong 10 meter ya, di tengahnya tuh 5 meter dibikin bak kontrol, jadi dibuka. Jadi ada sinar masuk, hawa udara masuk, terus kalau ada binatang berbisa juga ada pergerakan tuh kelihatan. Begitu. Oke, begitu. Nambah Boleh, silakan, pesan kami dari tim Markesot untuk semua warga ya, khususnya warga di Indonesia. Satu, buanglah sampah pada tempatnya. Kedua, sadarlah untuk kebersihan. Karena di tata cara kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan rukun tetangga, RT RW itu kan pasti ada tata ukuran uang kas lah ya. Pesan kami dari tim, patuhilah peraturan dari RT, jaga kebersihan, dan patuhilah bayar iuran kebersihan. Dan iuran kebersihan itu nanti kan dimasukkan ke kas RT. Dan kas RT itu nanti buat bayar tukang kebersihan dan keamanan. Insya Allah kalau itu semua terjaga, lingkungan aman, bersih, tertib, pasti akan terjamin. Amin. Oke, Cukup ini aja lah, cukup buang mantan pada sembarangan lah. Kalau sampah pada tempatnya. sampah pada tempatnya. Ya, kalau Itu mantan terserah kemana aja buang ya. Oke, terima kasih Kang Denny. Terima kasih Pak. Sami-sami. Lanjut makan lagi. Oh ya, Ntar terima kasih juga. teman-teman. Oke, itu omongan saya dengan Kang Denny, dengan tim Markesot juga. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channelnya Atin Jak Makan. Jangan lupa komen, like, dan share. Kita mau lanjut makan. Sampai ketemu dalam acara Atin Ngajak Makan berikutnya. Bye. Bye. Lanjut. Oh, tambah nasi Kang. Boleh.